Yang pertama, bekerja mencari uang. Yang kedua, gimana caranya supaya dicari oleh uang. Adapun yang pertama, fokus utamanya adalah uang itu sendiri dan bagaimana cara mendapatkannya. Mulai dari yang instan dan tidak peduli dengan yang haram, seperti menipu, korup, curang, saling sikut dengan rekan kerja, menjual diri, judi, narkoba, pergi ke dukun, dan sebagainya. Atau benar-benar kerja keras sebagai seorang profesional atau di jalur bisnis. Kelemahan cara ini capek karena mengandalkan kemampuan manusiawi yang serba terbatas. Jika sukses, maka kesuksesannya pun juga terbatas. Kadang-kala berhasil punya uang banyak, tapi tidak dekat dengan anak. Keluarga berantakan. Jika gagal mendapatkan uang atau kehilangan, rentan mengalami stres. Karena tubuh terlalu diforsir untuk dipaksa bekerja, gampang sakit. Karena fokus pada pekerjaan, kadang kita tidak punya teman atau jauh dari tetangga. Ketika berhasil, di depan kita dikagumi, tapi di belakang kita dicela. Ujungnya ketika mati, semua yang berhasil didapatkan akan ditinggalkan. Adapun cara yang kedua, fokus utamanya bukanlah uang, tetapi fokus utamanya adalah Yang Maha Kaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki seluruh isi semesta, yang maha mengatur perputaran uang, yang maha menentukan siapa hari ini hambanya yang mendapatkan atau kehilangan uang. Adapun prinsip dasar tentang uang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Prinsip ini berlaku untuk semua manusia, muslim atau non-muslim. Jika dia dianggap oleh Allah sanggup, maka dia dikasih beban sesuai dengan kapasitas dirinya. Misal, seorang hamba ketika memang dirinya sudah siap menerima rezeki keuangan senilai 1 miliar per hari, maka Allah akan bukakan jalannya, dimudahkan bisnisnya atau karirnya, dan uang akan datang kepadanya mencari dirinya dengan cara yang halal dan baik. Tapi jika hamba mentalitasnya hanya siap menerima 1 juta per bulan, seperti apapun dia berusaha, maka dia akan diberi sesuai kapasitasnya tersebut. Jika dia diberi lebih dari itu, maka justru dia berpotensi error, melampaui batas, menuruti syahwat, berbuat maksiat, dan melakukan kerusakan. Sehingga jika kita ingin keluar dari kemiskinan, yang pertama, olah jiwa kita, latih sisi-sisi positif kita latih kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Di sisi yang lain, kita taubati kelemahan-kelemahan atau kekurangan diri kita. Yang kedua, ketika kapasitas jiwa kita ini terupgrade dan kita berhasil meraih kepercayaan dari Allah, maka Allah akan tunjukkan jalannya dan Allah akan cabut hijab atau penghalang rezeki. Dan yang ketiga, setiap usaha yang kita lakukan akan dimudahkan oleh Allah. Dan uanglah yang akan datang mencari diri kita. Tahap yang keempat, jika kita bisa bersyukur dengan kondisi ketiga tersebut, maka nikmat akan ditambahkan oleh Allah. Tapi jika kemudian kita lalai dan ingkar, maka tunggu saja murka dan hukuman dari Allah
yang sangat pedih yang akan kita dapati. Lantas bagaimana caranya mengupgrade mentalitas dan kapasitas diri? Simak terus episode